Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Mereka mungkin nggak langsung memiliki kilang minyak ataupun memiliki tempat untuk mengebor peminyakan, tetapi mereka membantu proses dalam ekstraksi minyak dan gas. Mereka menyediakan sebuah mesin yang dinamakan sebagai kompres gas. Mesin pengompres gas. Jadi ketika dalam proses pengekstraksian minyak bumi itu ada gas yang beracun yang harus dibakar, dan juga ada gas bumi juga yang ketika dibakar itu kan biar nggak terlalu boros, kan biasanya gas itu kan bisa dipakai lagi untuk pemanas ataupun pembangkit listrik. Jadi mereka memiliki mesin yang bisa memonetisasi ya, bisa memonetisasi gas tersebut biar bisa dipakai efisiensi. Jadi bagaimana prospeknya, fundamentalnya, bagaimana perusahaan yang menyediakan mesin tersebut. Langsung aja kita bahas Sigma Energy Compresindo Tbk dengan kode emiten SICO atau kita panggil aja SICO. Dari beritanya terlebih dahulu kita lihat, kalau lihat dari beritanya sih aman-aman aja. Laba meningkat, baru listing. Karena mereka listingnya tahun 2022, jadi masih baru bang. Untuk sejarahnya kita bisa lihat di sini. Ya. Merupakan perusahaan service company yang berfokus di bidang kompresor untuk menjawab isu strategis zero routing flaring. Flaring itu adalah yang tadi ketika dalam pengekstrasian minyak dan gas bumi ada gas yang harus dibakar ya. Jadi mereka memonetisasi pemanfaatan dari pembakaran gas suar bakar itu sendiri. Ya. Jadi pada tahun 2007 PT Sinarko berhasil menjadi pionir proyek ini bersama salah satu K3S swasta di Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Ya, mereka dipercaya menjadi agen tunggal teknologi mini gas kompresor di Indonesia. Ya. Jadi mereka ini sudah membawa masuk 50 unit mini gas kompresor ke Indonesia dan berencana untuk membawa masuk jenis kompresor yang sama maupun jenis teknologi lain. Karena memang mereka bergerak di bisnis tersebut. Lalu untuk layanannya ada apa aja? Pastinya menyediakan gas jet kompresor. Dan ini merek yang mereka distribusikan. Jadi prospeknya bagaimana bergerak di bidang gas kompresor? Bisa dibilang kebutuhan akan minyak bumi dan gas itu untuk sekarang juga masih bakalan sulit tergantikan sih. Memang mereka ini adalah sumber komoditas yang terbatas, dalam artian bisa habis cadangannya ya. Tetapi ya tetap aja masih dibutuhkan. Untuk cadangannya sih masih bisa dieksplorasi. Jadi kemungkinan butuh waktu yang lama banget, beratus-ratus tahun cadangannya baru habis. Jadi masih lama banget. Bisa menjadi waktu yang cukup untuk menemukan solusi akan energi baru terbarukan. Apalagi sekarang juga ada banyak banget ya, seperti pakai angin, pakai sinar surya, pakai air juga bisa. Bahkan nuklir juga bisa, tapi nuklir itu termasuk yang nggak terbarukan sih, karena bakalan habis juga. Tapi ya itu lebih efisien daripada yang memakai tenaga fosil. Jadi untuk masa depan SICO ini untuk sementara masih bagus sih ya. Apalagi sekarang harga minyak juga masih cukup kuat, kebutuhan minyak kuat, dan juga produsen-produsennya juga masih banyak konflik ya, seperti Rusia yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Karena konfliknya dengan Ukraina yang membuat mereka terkena banyak sanksi, sehingga mereka juga mau balas tuh. Mereka juga membuat kebijakan di mana mereka juga akan mengurangi produksi minyak buminya biar ya harga minyak bumi juga bakalan naik. Jadi mereka juga bakal untung juga sih. Tapi ya produsen minyak bukan hanya mereka. Jadi seperti Amerika itu cuan banget karena harga minyak juga naiknya bakal lebih kuat. Jadi untuk prospeknya sih SICO ini oke untuk sekarang. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, porsi masyarakatnya 30%. Ini aman, belum melebihi 50%. Lalu ada Sigma Energi Utama sebagai pengendali memegang 63%. Dari beritanya juga aman-aman aja. Ancang-ancang mau bagi dividen interim. Yep, udah bagi dividen mereka. Aman-aman aja. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangannya. Hari ini bakalan berbeda teman-teman. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar
bersama-sama untuk melihat laporan keuangan daripada SIKO ini, memakai laporan keuangan yang lumayan lengkap, yakni yang pakai yang bukan yang financial statement. Yang financial statement itu udah diringkas jadi lebih pendek, tapi kita akan pakai yang ini kali, report submit. Kita download lagi aja. Sambil menunggu kita lihat, bisa fokus ke RT bisnis di sini. Ini dia. Nah, ini laporan keuangannya yang benar-benar lengkap. Jadi setiap kebijakan perusahaan, ada masalah apa, ditulis di sebelah sini. Tapi saya juga bakar lebih ringkas untuk melihatnya, karena ada beberapa hal yang tidak saya lihat, tapi saya fokusnya ke beberapa hal saja. Kita mulai dari cash ratio-nya. Dimana cash ratio-nya kita bisa lihat di sini 433%. Berarti kasnya itu 4 kali lipat lebih gede daripada hutang jangka pendek. Kita coba cek. Di sini kasnya setara dengan 32 miliar rupiah ya. Karena ini angkanya disajikan dalam rupiah. Berarti dalam rupiah 32 miliar rupiah. Itu berarti tinggal dibagi 4 aja. 32 bagi 4 berarti dapat 8 miliar. Jadi hutang jangka pendeknya berarti sekitar 8 miliar. Yep, 7,5 miliar. Jadi masih mampu untuk bayar hutang jangka pendek dengan memakai kas. Jadi keuangannya sangat sehat. Selanjutnya kita akan lihat untuk operating profit marginnya itu 21%. Lalu net profit marginnya 16%. Jadi udah 2 digit di atas 10%. Lalu return on equity-nya juga bagus, 11%. Ini gede ya, sehingga menghasilkan per 9,8 kali. Ini sih masih bisa masuk watchlist standar sih. PBV-nya 1,1 kali. Ya, masih cukup masuk akal untuk harganya, masih dimasukkan ke watchlist standar. Nah, inilah pendapatan usahanya dikurangi dengan beban pokok pendapatan, beban usaha, ditambah pendapatan lain-lain, lalu dikurangi beban lain-lain juga sampai bayar pajak, maka didapatkanlah jumlah labanya 8,7 miliar rupiah. Di sebelah sini ya, net profitnya 8,88 miliar sih. Ini kalau dianualisasikan ya dapatlah per 9,8 kali. Kalau kita lihat di sini sih cukup standar ya. Selanjutnya kita lihat apa yang menjadi sumber laba daripada SIKO ini. Biasanya saya langsung search penjualan untuk melihat dia jual apa aja. Ini masih piutang, ini utang. Nah, ini pendapatan usaha. Jadi mereka dapat pendapatannya itu datang dari sewa kompresor gas jet itu 36 miliar rupiah. Lalu ada penjualan bahan bakar juga 15 miliar rupiah. Jadi mereka juga ada menjual bahan bakar. Jadi mungkin mereka ada jual beli bahan bakar, ataupun mereka juga punya tempat untuk mengekstrak bahan bakar juga. Ya, lalu untuk rincian pendapatan grup dari para pelanggannya yang melebihi 10% itu ada Pertamina dan Medco. Ini semuanya pastinya pemain minyak. Pertamina kan adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Lalu ada Medco juga. Ini juga perusahaan swasta yang bergerak di bidang minyak dan gas. Jadi benar-benar mereka ini bergerak di bidang gas kompresornya cukup kuat di sini ya. Ketika kita sudah melihat tentang penjualannya, sekarang kita akan lihat turnover hariannya. Turnover hariannya sih 89 juta rupiah, cukup sepi sih. Dan ini pergerakan sahamnya pernah naik banyak sampai ke harga 306 rupiah, tapi turun sekarang udah harganya 128. Jadi ya untuk sekarang sih valuasinya masih standar-standar aja, PR-nya 9,8 kali. Tapi bagi teman-teman yang mau beli SIKO ini sih ya boleh sih ya. Keuangannya sehat, labanya bagus, prospeknya bagus, pemegang saham aman. Tinggal turnover hariannya aja yang agak sepi sih, karena memang market cap-nya cuma 116 miliar rupiah. Cukup kecil. Jadi ya setidaknya masa depannya oke. Jadi kalau mau masuk ke sini ya bolehlah sebagai diversifikasi. Apalagi mereka sudah mulai bagi dividen nih. Jadi gitu aja pembahasan tentang SIKO, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin kompresor gas. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.